Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan informasi mengenai update dari Gereja BES untuk bulan Juli. Sekolah Tinggi Teologi Adi Wacana Surabaya masih membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Untuk info pendaftaran, silakan Bapak Ibu men-scan barcode yang tampil pada layar. Untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti kebaktian secara online melalui channel YouTube Gereja BES. Saat ini Gereja BES sudah mengupload lebih dari 1.200 video. Silakan Bapak dan Ibu bisa bagikan bagi kerabat, saudara, atau rekan Anda sekalian. Dan untuk jadwal ibadah, silakan diakses melalui official Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official atau melalui Iwarta Gereja. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu, selain dari channel YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online kami di Metaverse. Diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram kami. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok. Bapak dan Ibu bisa mengakses renungan-renungan singkat kami di platform TikTok dan juga musik-musik yang dapat membangkitkan iman kerohanian kita. Silakan Bapak dan Ibu bisa follow, like, dan juga share agar kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui video berikut, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi atau ikut dalam kebaktian kami via Zoom. Mari kita saksikan videonya. Shalom, kami sudah menyelesaikan KKR hari kedua yang luar biasa di The Sealer Bootcamp, yaitu di Bukit Doa Immanuel di Tretes. Luar biasa, saudaraku, antusias mereka sangat luar biasa. Sampai hari ini menunjukkan pukul 9 malam, dan mereka sangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami juga mengharapkan untuk Bapak Ibu juga boleh mengikuti program doa malam Gereja BES yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 21.30 via Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa menggunakan barcode yang tertera pada layar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Baru dengar suaranya 2-3 orang aja nih. Tapi saya rasa yang datang hadir hari ini lebih dari 2-3 orang ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita pada siang hari ini. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Mari kita siapkan hati kita satu dalam doa saudara. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat pagi hari ini kami ada sampai hari karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau tinggikan nama-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami yang kami miliki hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari Tuhan sertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya.
Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Nama Tuhan saja yang layak untuk terima segala pujian dan hormat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari siapkan hati kita saudara. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan. Kau Tuhan yang paling memahami isi hati kami. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang kau sediakan bagiku. Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Mari sama-sama katakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari sama-sama nyatakan pujian ini bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami. Pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Mari sama-sama nyatakan saudara, ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama. Nyatakan saudara, ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku
mujizat nyata dalam hidupku. Sampai kami melihat, sampai kami mendengar, sampai kami percaya, oh kami kan setia mengiringmu. Oh terima kasih, kami percaya kuasa-Mu, Kau tidak pernah berubah, Kau setia bersama kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Oh, mari sembah Tuhan kita saudara. Angkat suaramu, nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau Alfa dan Omega Tuhan, Engkau yang awal dan Engkau yang terakhir. Kami bersyukur buat hari ini kami ada di tempat ini. Bukan kebetulan setiap kami ada di tempat ini Tuhan, karena kami tahu kami haus, kami rindu untuk berjumpa dengan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Mari lawat jamah setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Tidak ada yang terlewat Bapak. Kuasa Tuhan membakar dan menyertai hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memuji-Mu dengan segenap hati kami. Kami siap untuk memuji-Mu dengan segenap jiwa kami. Mari setiap kita yang siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saudara boleh kasih salam kanan kiri depan belakang saudara. Kasih senyum boleh, mau say hello boleh saudara. Kita tinggikan nama Tuhan pagi hari ini saudara. Dia Alfa dan Omega, tidak pernah berubah. Katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyatakan Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama
bersama dengan kita. Siapa yang menjadi lawan kita, saudara? Tidak ada, amin. Bersama dengan Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan sama-sama, saudara. Di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Mari sama-sama, saya pengen dengar suaranya yang keras. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tepuk tangannya sama-sama yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Katakan, kita lebih dari pemenang. Tunjuk dirinya, saudara. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Suara kamu, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Luar biasa. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami datang rindu mencari hadirat-Mu Tuhan. Yes, Lord. Lovely are your dwelling
Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Mari bersama jemaat Tuhan satu kali lagi kita lovely are your dwelling places. Thirsty, I come after you. It's you to His name. You are Jesus, my joy, my reward. Oh, Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song bersama jemaat Tuhan nyatakan, I love you, I love you, I love you. Yes, I love you. I love you.
Haleluya, glory, syukur, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Memberkati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Jikalau hari ini Engkau tambah kami satu hari supaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Menikmati rumah Tuhan. Biar hari ini Tuhan boleh menjadi hari yang kami persembahkan kepada Tuhan. Menjadi hari yang baik. Yaitu minggu ke-858. Kiranya Tuhan biar setiap hari demi hari kami boleh Tuhan mempersembahkan kepada Tuhan. Supaya menjadi yang berkualitas, yang terbaik. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka yang dalam masalah persoalan tantangan. Kami yakin Tuhan Engkau tetap menyertai kami. Sejauh mana, sedalam mana kami ada, setinggi manapun juga. Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hari-hari seperti ini, tidak dipungkiri lagi bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat amat sangat dekat. Dengan kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah kita, maka kita melihat bahwa itu tidak lama lagi akan terjadi. Melihat situasi seperti ini, boleh dikatakan April atau Maret akhir, ya awal saya sampaikan bahwa akan ada badai ekonomi besar melanda dunia melalui barat, saudara. Dan itu terjadi dan sekarang mereka sudah mulai mengalami seperti itu. Bahkan ada 1-2 negara, ya khususnya Sri Lanka sudah siap-siap mengalami kebangkrutan. Dan kurang lebih ada 66 negara yang diperkirakan akan mengalami seperti itu. Dan bagaimana dengan Indonesia, kita tetap berdoa saja. Karena kita masih ada beberapa hal ditolong Tuhan dengan energi, tambang dan sebagainya. Tapi tetap kita butuh Tuhan. Saudara gak sangka sekali kalau kita melihat akhir zaman terjadi seperti ini. Kenapa saudara ketika badai ekonomi itu saudara melanda Eropa dengan 50 negara kuat termasuk Amerika dan sebagainya. Itu negara ekonomi yang kuat. Dia melakukan sanksi khususnya kepada Rusia yang satu negara. Justru bukan Rusia yang berat ekonominya, malah 56 negara atau 60 negara ini yang mengalami kesulitan. Inflasi di atas 7-8%, resesi sudah menanti saudara, bunga sudah mulai naik, perusahaan-perusahaan bayar bunga semakin tinggi, orang bayar kredit rumah saudara semakin bertambah, minyak naik, semua naik, akhirnya banyak sekali mereka mengalami kesulitan. Sebab itu saudara, kita melihat bagaimana ini terjadi, inilah tanda-tandanya. Secara singkat saya memberikan tanda, nanti kita akan rinci secara kecil-kecil saja saudara. Yaitu kita melihat seperti Afghanistan dan Ukraina, di mana dibantu oleh barat, negara-negara yang kuat, tapi kemudian mereka menyerah. Tidak membantunya. Suriah juga sama, sekarang Ukraina. Di mana mereka mau membantu, tapi kemudian perang mereka cuma gak bisa apa-apa, cuma ngutangi, tapi itu pun alasannya membantu, tapi mengirim senjata termasuk hutang. Saya tidak bicara masalah politik, tetapi saya mau bicara akhir zaman. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena nanti suatu hari Eropa, Amerika, ini pandangan saya. Dan saya akan meneliti lebih baik lagi. Dan mungkin 2-3 bulan lagi kita akan bikin satu ketentuan pelajaran akhir zaman. Dengan versi yang terbaru, dengan kondisi yang sudah nyata dan yang sebagian sudah digenapi. Yaitu kalau kita melihat, saudara, kenapa mereka lemah, padahal mereka negara kuat, mereka yang bergabung mensangsikan ke satu negara. Justru mata uang negara itu gak jatuh, dipikir jatuh malah naik, mereka yang jatuh. Gak masuk akal.
Inilah menunjukkan tanda-tanda. Yaitu nantinya satu hari setelah saudara masa sulit, kemudian ada pengangkatan, masa sukar besar, dan kemudian terjadilah perang Harmagedon. Perang Harmagedon kita akan melihat Israel negara yang tidak besar, kecil. Lain dengan Ukraina yang cukup gede, diambil satu cepat. Soalnya yang lain sulit, diambil lama. Kemudian terjadi perang itu, maka mereka minta bantuan Barat, Amerika. Amerika Barat tidak bisa membantu seperti Ukraina lagi terhadap Ukraina. Akhirnya mereka tidak kuat, mereka berseru kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, mungkin mereka panggil Yahweh, saudara. Karena mereka nggak percaya Yesus Kristus. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka terjepit, Yesus itu turun di Bukit Zaitun. Sebagaimana dikatakan oleh malaikat ketika dia naik ke surga. Hai orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Yesus yang kau lihat naik ke atas ini, dia akan datang dengan cara yang sama. Maka kitab Zakaria 14 juga mengatakan bahwa Tuhan akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan bukit itu akan terbelah menjadi dua. Dan disitulah kemudian kita melihat Israel percaya Yesus Kristus. Yang dia tolak, yang dia salibkan. Dan dia katakan Yesus itu Tuhan bukan Tuhan. Nah kalau Eropa kuat tentunya Israel akan ditolongnya. Tetapi ketika saudara Barat tidak mampu menolong seperti Ukraina. Maka saudara mereka menjerit kepada Tuhan. Sebab itu saudara jangan mengandalkan apa yang ada dan kita lihat. Tapi tetap andalkan Tuhan. Karena situasi sulit ini tidak main-main saudara. Nah itulah salah satu analisa saya. Ya nanti kita akan terangkan dengan hubungan-hubungan yang lainnya. Kita lihat dulu firman Tuhan saudara. Yaitu 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 14. Nanti kita sambung minggu depan, kita sambung minggu depan lagi. Karena ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri apa yang harus kita saudara sikapi menjelang kedatangan Tuhan. Saya bacakan dulu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Sebab itu di gereja, jangan cuma saudara mengingat khotbah, kisah, pengalaman, kesaksian, ilustrasinya pendeta saja. Karena itu tidak akan dibawa sampai ke surga. Karena itu kesaksian setiap orang punya. Tetapi saudara harus mencintai firman Tuhan. Karena itu yang sampai di surga firman itu. Oleh karena itu saudara yang menarik kerap kali adalah kesaksian pendeta. Pengalaman pendeta. Ilustrasinya wah tertarik kita senang sekali. Tetapi firmannya cuma 1-2 ayat. Itu pun kita lupakan. Padahal bumi ini akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Saudara akan berjumpa dengan sang firman yang namanya Yesus. Dan firman itu saudara tidak ada lagi diceritakan. Saya khotbah tentang pengalaman saya tidak ada. Itu menjadi satu sejarah. Mengapa saya ada di atau saudara ada di surga. Ada rekodnya tapi tidak diceritakan semua orang lagi. Tapi firman itu menjadi terang benderang. Kalau nggak mulai sekarang kita mendidik mencintai firman.
Nanti di surga saudara bengong. Gitu loh. Mulai baca firman mulai hari ini. Lakukan setiap hari saudara. Kita lihat terus firmannya, ayatnya. Ayat selanjutnya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dunia tidak suka dengan kesucian, kesalehan. Gereja juga menjauhi kesucian, kesalehan. Gereja sekarang masuk di dalam hal-hal yaitu duniawi, uang. Oleh sebab itu saudara, kita memang butuh uang, tapi jangan mau menjadi hamba uang. Jangan diperintah oleh uang sehingga kita hidup dalam kejahatan. Saudara, kalau uang sudah memerintah kita, kita menjadi jahat. Kita tidak menjadi saleh. Kita lihat terus firman-Nya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran, yaitu Sang Firman. Firman itu adalah kebenaran. Jadi saudara, langit baru, bumi baru. Itu tidak ada lagi saudara cerita pengalaman saya, kesaksian saya. Karena itu sudah dimasukkan rekod, sudah ada di surga. Alasannya. Tetapi kebenaran itu yang ada di langit dan bumi baru. Karena Yesus itu ada di situ saat itu. Dan firman tidak diganti. Karena saudara, firman itu tetap, mengapa kita ada di surga? Firman itu yang membuat semuanya. Sehingga kalau firman itu dihapus, alasan apa kita di surga? Jadi firman itu tetap ada sampai di surga. Saudara, tetapi satu ayat saudara akan melihat perkembangan yang hebat. Di mana Yesus akan menerangkan semuanya. Seperti dia berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, menerangkan yaitu dua muridnya itu. Sebab itu jangan cemu-cemu cari firman Tuhan. Jangan cuma cari kesaksian, cerita-cerita. Memang menarik sih, jujur saja. Tetapi saudara harus lebih tertarik firman dari pengalaman orang. Kalau pengalaman orang membuat saudara bisa iri dan meniru dia. Tetapi kalau firman, saudara akan hidup dalam kebenaran. Dan saudara akan meneladani Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat terus ayatnya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, inilah saudara yang perlu kita renungkan. Jadi kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Sesuai dengan janjinya. Bahkan dia berkata langit baru, bumi baru sekalipun akan muncul. Di mana hanya ada kebenaran itu. Apa yang terjadi sekarang saudara? Kita akan masuk masa sukar kecil. Kapan kita tidak ada yang tahu. Mungkin 10, 15 tahun kita nggak tahu. Tetapi tidak lama, mungkin tidak sampai juga. Masa sukar kecil itu akan kita alami. Seperti sekarang pandemi, ada yang mati, ada yang sakit, ada menderita, ada yang rugi. Itu akan terjadi masa sukar kecil. Kita akan alami sebagai orang percaya. Sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu 7 ayat 3 nggak usah dibuka. Wahyu 9 ayat 4 juga nggak usah dibuka. Supaya saudara membuka di rumah.
Dikatakan, jangan rusakkan bumi terlebih dahulu. Sebelum aku memperteraikan hambaku di dahi mereka firman kebenaran. Setelah itu saudara, baru diperintahkan, silakan menyiksa manusia yang tidak ada tanda milik Tuhan di dahinya. Selama sekian bulan. Mereka mencari mati pun mati menjauh dari dia. Jadi dokter pinter yang bodoh pun saudara bisa membuat orang itu nggak mati karena penyakit itu. Bukan karena dokternya pinter. Kematian itu hilang. Sehingga yang sakit menderita sampai waduh, tapi nggak mati-mati. Luar biasa nggak saudara? Semua ngalami itu. Tetapi orang anak Tuhan enggak. Berarti kita akan mengalami masa sukar kecil. Setelah masa sukar kecil, maka Tuhan datang. Ketika Tuhan datang di awan-awan itulah ada pengangkatan. Pengangkatan 5 garis bodoh, 5 garis bijaksana berlaku pada saat itu. Bukan semua orang di gereja yang diangkat. Bukan semua yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku, yaitu Sang Firman itu sendiri. Sehingga ketika saudara pengangkatan itu, yang terangkat adalah orang yang bijaksana. Yang tertinggal akan mengalami masa sukar. Dan untuk bertobat rasanya sulit sekali. Karena dia harus bayar mahal. Mungkin satu-satunya mereka tidak tahan adalah murtad. Jangan sampai masuk di masa sukar besar itu. Mulai sekarang bangun rohanimu. Mungkin saya berkata, Pak itu kan mungkin 20 tahun lagi. Nanti deh 15 tahun aku sungguh-sungguh. Mungkin betul perkiraan saudara. Tetapi kalau besok Tuhan datang secara pribadi. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Sebab itu kalau kita jadi jemaat, duduk di jemaat. Kalau kita melayani, anggap aja hari itu hari terakhir. Sehingga kita lakukan yang terbaik. Karena tempat engkau duduk itu tempat suci. Karena hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Tapi ketika ibadah selesai, engkau duduk 10 kursi kamu tumpuk, tetap biasa itu. Enggak ada sesuatu yang istimewa. Saat inilah tempat itu tempat suci yang kau duduki semuanya. Kalau saya khotbah mungkin saya berkata begini. Wah, saya hari ini mau khotbah yang enak-enak supaya saya ini. Nanti yang bagus minggu depan aja deh. Tahu-tahu pengangkatan nanti malam. Atau saya dibawa. Atau salah satu jemaat yang dengar khotbah saya dipanggil. Siapa yang bertanggung jawab? Saya. Saya akan menyesal, Tuhan. Kenapa dia tidak sempat dengar firman yang benar? Atau kenapa Tuhan kau pengangkatan kasih 1 hari lagi saya mau khotbah? Tidak bisa. Atau kalau saya dipanggil Tuhan, waduh kesayang sekali. Aku mau pergi kok nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Pencuri akan datang tanpa disangka-sangka. Hari ini saudara kita perlu merenungkan. Sebab itu kalau kita melihat, kalau sekarang ini orang bertobat itu sulit. Di zaman ini dengan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu kita undang orang makan terus kita ngomong firman. Orang itu keluar air mata berusaha bertobat. Zaman itu sekarang sulit sekali. Dulu melayani 10 orang, 8 bisa bertobat. 2, saudara masih tomat. Kambuh lagi gitu. Sekarang melayani 10 orang, 1 bertobat sulit. Itu pun masih dia mau utang, kita utangi gak bayar lagi. Mati gak saudara? Berat. Berarti saya lihat ini mungkin jumlah orang percaya sudah mulai genap. Apa kalau jumlah orang benar genap? Maka keselamatan tidak ada lagi di bangsa-bangsa. Dia akan lari ke Israel.
Karena firman Tuhan berkata, jikalau bangsa-bangsa jumlahnya sudah genap bertobat, maka Israel akan menjadi percaya. Jadi kalau ada di antara kita yang murtad atau yang gak sungguh-sungguh, kesempatan masih ada untuk orang itu. Kalau orang itu gak bisa, orang lain satu. Jadi tukar tambah. Jangan sampai saudara ditukar. Kalau sekarang bisa menginjili orang, injili dengan baik. Bawa datang kepada Tuhan. Kursi-kursi suci ini, wah bukan karena sucinya kursi, karena hadirat Allah ada. Supaya saudara bawa jiwa itu. Saya mau beritahu ke saudara ada 3 hal yang kita kerjakan. Sebenarnya 4. Pertama kita cari orang yang supaya bertobat. Orang yang tidak kenal Tuhan, itu sasaran kita. Tapi sekarang sulit saudara. Tetap kita upayakan. Yang mudah, ya bukan mudah, mudah-mudahan. Itu mendewasakan jemaat, betul nggak? Yang sudah ada ini didewasakan. Nyari satu belum tentu dapat. Tapi berapa ribu orang yang kita bisa dewasakan, itu satu. Yang tadi, yang cari orang belum kenal Tuhan bisa dibuat bertobat. Tapi rasanya sulit, kita usahakan. Tapi yang pasti di gereja mendewasakan rohani jemaat. Amin. Ini penting sekali saudara. Sudah mendewasakan jemaat saudara. Mulai jemaat itu diajari saudara supaya senang dengan ajaran sehat. Sehat. Biasanya kita cari saudara jemaat-jemaat yang ajarannya sesat. Yang duniawi. Itu kita cari. Jangan cari yang sudah sehat-sehat, yang sudah bagus-bagus. Gitu. Terus yang ketiga yang kecewa. Yang kepahitan. Yang mundur. Itu banyak di mana-mana. Itu dibawa. Makanya kita mulai minggu depan sampai 2 bulan. Kita adakan pesta rohani. Kita undang tokoh-tokoh, ya maksudnya rohani yang di panggung berbeda. Tapi kita kasih dia dengan sesuai talentanya. Supaya kita manggil orang yang luka hati, yang kecewa, yang pengajaran yang sesat, yang gak mau dewasa. Datang di gereja ini. Bahkan yang belum kenal Tuhan. Supaya kita dewasakan. Itu sasaran gereja kita. Kalau kita tidak mendewasakan jemaat, menjadi jemaat 5 garis bodoh, apa artinya gereja? Apa artinya saudara duduk di gereja? Dengar firman. Terus kalau saudara duduk di gereja, kalau dengar ajaran yang tidak sehat, ajaran dunia, filsafat kosong, apa artinya? Senang, aktif, semangat, tapi salah sasaran. Tidak boleh. Makanya kita kerja keras. Sebab itu saudara ini tidak main-main. Kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ini waktu sudah sangat singkat sekali. Karena Tuhan berkata, saudara, 4 tahun lalu, panggil nama saya dan berkata, siapkan umatku untuk menyambut kedatanganku. Jadi bukan hanya mencari orang yang belum kenal Tuhan. Sekarang media ada begitu banyak. Mereka bisa baca. Saudara mungkin berjumpa dengan orang, saudara bisa saksi, 10 mungkin 1 bertobat. Mungkin saudara bersaksi 10 batu yang bertobat. Lempar ke saudara cetok gitu saudara. Karena sukar. Tetapi bawa diri saudara menjadi dewasa. Itu lebih mudah. Kalau engkau dewasa otomatis orang akan tertarik. Amin. Kedua, ajaranmu kalau sehat orang akan lihat. Ini orang susah tapi mengucap syukur. Gitu. Luar biasa orang ini. Nah itu saudara. Dan yang kecewa-kecewa. Saudara diobati di gereja ini. Itu sasaran. Dan Tuhan katakan siapkan umat untuk menyambut kedatanganku. Kita gak main-main. Sasaran kita berapa ribu jemaat yang sudah ada. Kalau boleh semuanya. Kalau tidak 50% berat juga. Makanya kita perlu kerja keras bukan cuma cari jiwa. Saudara. Untuk menjadikan tempat gereja itu tempat untuk pesta rohani. Makanya kita lihat dulu kembali saudara. Bahwa masa kecil, masa sukar kecil. Kedatangan Tuhan di awan-awan kita diangkat.
Setelah diangkat masa sukar yang besar. Ini orang susah sudah. Susah untuk bertobat. Tukar. Mungkin ada berapa puluh juta, berapa ratus juta yang tertinggal. Yang diangkat berapa ratus juta. Yang berapa ratus juta ini mungkin 70% murtad. Nah itulah ditukar dengan orang Israel dengan orang yang lain. Karena untuk yang bertobat itu sudah susah. Kalau jumlah sudah genap, firman kebenaran Tuhan itu pindah ke Israel, saudara. Dan ini tanda-tanda sudah mendekati ke situ. Dewasakan rohanimu. Jangan sampai tidak. Setelah itu baru Israel mengalami kesulitan. Seperti Ukraina sekarang ini. Dia minta tolong sana sini. Gak ada, gue gak mampu deh. Kita lagi inflasi 8%. Malah resesi, perusahaan mau bangkrut. Gak bisa bayar gas, sewa rumah. Bayar bunga apa gak mampu. Uang sudah beredar seret sekali. Produksi jalan macet. Tesla sudah kurang 10%. Produksinya Tesla sudah mengurangi pegawai 10%. Padahal mobil listrik yang dibutuhkan loh, kurang. Berkurang dia. Gak gampang saudara. Apa yang terjadi? Nah disinilah kesukaran. Maka dia akhirnya berteriak, Tuhan. Datang. Ketika dia minta tolong, ditolong senjata. Saudara, utang lagi dipom habis. Kan negaranya kecil. Ukraina tuh gede. Satu provinsi itu bisa 1 minggu habis. Nah dia ini kan lebih kecil dari satu provinsi. Dia menjadi Tuhan, langsung Tuhan turun. Saudara, itulah namanya Harmagedon. Itu sudah sangat dekat. Kita lihat dulu ayat 11. Jadi apa yang harus kita perbuat setelah kita tahu itu? Dimulai ayat 9 dulu. 9 saja ya, tidak nututin kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Keinginannya jangan binasa. Tetapi tetap ada. Sehingga firman Tuhan berkata apa? Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakan itu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Waspadai itu. Makanya ajaran sehat. Saudara, hilangkan sakit hati kecewa. Belajar untuk dewasa rohanimu. Sambil cari jiwa. Itu tugas gereja. Mau di make up gerejanya bagus silakan. Tapi 4 ini gak boleh hilang. Karena kita bukan bicara gereja yang bagus. Tapi bagaimana pengangkatan kita diangkat. Itu ayat 9 lagi. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berbalik itu menjadi percaya. Saudara, oh kan saya sudah percaya Pak. Percaya seperti apa? Petrus, kalau engkau Tuhan suruh aku jalan di atas air. Jalanlah saudara di atas air, imannya di atas mujizat. Saudara, luar biasa bukan? Dia berjalan di atas air, imannya di atas, saudara bisa membuat dia jalan. Tapi tenggelam juga. Walaupun ada mujizat tetap tenggelam, walaupun Yesus di depan ada mujizat tetap tenggelam. Artinya percaya itu, saudara, jangan percaya karena iman saja. Iman itu kata benda, pistis. Kalau dikerjakan juga bisa kata kerja. Itu pemberian Tuhan dan Roh Kudus turun pada kita. Sehingga kita mengerti bahwa dunia yang dijadikan Tuhan ada surga, ada neraka. Iman itu bekerja. Sehingga kemudian kita percaya Tuhan. Terus kita hidup dalam iman nih. Akhirnya kita berjalan dengan mujizat karena iman itu. Nah disinilah letaknya. Iman itu saudara. Jangan sampai saudara berjalan di atas mujizat. Tapi saudara harus berjalan di atas imanmu yang murni. Katakan amin dulu. Imanmu yang murni, yang tulus.
Dan kau kemudian meningkatkan, berjalan bukan hanya dengan iman yang tulus, tetapi mengenal Tuhan dengan kasih-Mu. Aku mengenal Tuhan karena imanku. Karena baca firman aku percaya. Dan muncul iman orang. Terus kita bertengkar. Gereja berkelahi, pecah semua. Suami istri berantem. Karena iman masing-masing ada. Kenapa Pak? Karena engkau mengenal Tuhan. Karena iman pemberian Allah. Tapi engkau tidak mengerjakan iman itu. Sehingga engkau mengenal Tuhan karena iman. Harusnya engkau mengenal Tuhan meningkat karena kasih-Mu. Katakan amin. Sehingga kita tidak berkelahi. Kita damai, kita mengampuni. Makanya gereja yang suka berkelahi, kita suka berkelahi. Saya tahu saudara punya iman. Tapi sayangnya, iman itu saudara tidak ditinggalkan kepada kasih. Tidak ngalah. Makanya kita ada mega project karakter Kristus. Jadi dikatakan saudara, hari ini juga kita harus bertobat. Setiap hari harus bertobat, tidak bisa tidak. Malam syukurkan kepalamu di bawah. Berkata sama Tuhan, hari ini aku bertobat lagi. Aku sudah sabar tapi tidak sabar lagi. Aku hari ini mendengar orang diberkati, aku iri. Gitu loh. Saudara, hari ini aku mendengar, kenapa? Sampai seperti ini aku jengkel. Bertobat setiap hari. Karena setiap hari kapan kita dipanggil tidak tahu. Pas kita bertobat Tuhan datang, luar biasa bukan? Setiap hari dibersihkan hidup kita oleh Tuhan. Sama seperti tanaman. Kalau tanaman masih kecil. Saudara di tanaman jalan-jalan. Surabaya kan terkenal kan. Kalau masih kecil dia bisa bentuk bulat segitiga. Tapi 2 minggu lagi tukang taman datang. Loh Pak, sudah Pak, bagus Pak. Dibentuk lagi. Bulat. Minggu depan datang lagi, dibentuk lagi. Loh kan sudah bagus. Ada hal yang liar. Dibentuklah. Kalau nggak dibentuk ini jadi saudara ranting yang keras susah dibentuk lagi. Setiap minggu kita harus dibentuk walaupun sudah terbentuk. Amin. Mungkin diizinkan tumbuh liar dulu. Sampai segini ternyata dibentuk lagi jadi 2. Jadi setiap minggu saudara dipangkas dengan firman Tuhan. Bertobat setiap hari tidak bisa tidak. Tetapi kalau saudara menjadi tanaman yang tinggi. Saya di Singapura. Tanaman tinggi. Itu pakai alat berat. Itu pas 1 tahun 1 kali atau 2 kali saja. Pakai alat berat. Dipotong-potong saudara. Di atasnya. Pakai gergaji. 1 tahun 1 kali. Karena dia takut saudara. Kalau kena hujan roboh. Itu orang yang tinggi hati. Sulit sekali. Orang yang semakin tinggi rohaninya harus semakin rendah hati. Orang kalau mau tinggi rohaninya harus setiap minggu harus mau dipangkas. Katakan amin dulu. Kalau saudara ada amin kita jamnya sudah habis ini. Makanya kita akhiri khotbah ini tentang bertobat kita akan sambung minggu depan lagi. Serialnya itu. Mari kita pakai berdiri kita berdoa. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, diberi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan Kau memberkati segala persembahan mereka. Pekerjaan rumah tangga, kesehatan iman mereka sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekatkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus.
yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, membimbing kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.